Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Dengan semangat ya Tuhan. Dengan semangat, mari sama-sama kita membuka hati. Haleluya, puji Tuhan. Saya undang saudara untuk kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya, haleluya. Aku sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Amin Tuhan. Benar Tuhan. Bahkan menolongku. Haleluya. Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak takut. Amin Tuhan. Haleluya Tuhan. Sebab Kau besertaku. Amin Tuhan, amin. Ku tidak bimbang. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Allahku. Haleluya. Engkau meneguhkanku.
bagi Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan, untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada untuk kami. Engkau selalu melindungi kami. Engkau yang selalu memberi kami kekuatan. Engkau yang menopang kami dengan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkau Allah yang baik, sangat baik dan teramat baik. Kiranya Tuhan pada pagi hari ini kami anak-anak bersatu hati. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu ya Bapa di surga. Layakan kami di hadapan. Dan Kau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami dalam tangan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita angkat satu pujian sebab Dia hidup. Haleluya, puji Tuhan. Anak Allah, amin. Yesus namanya menyucikan, menyembuhkan, bahkan hati terus bersatu.
firman Tuhan. Kita kasih satu pujian, aku datang dan aku bersujud. Haleluya, puji Tuhan. Ya Yesus. Yesus, haleluya. Haleluya. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasa
kerinduan kami di hadapan hadirat Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu mempunyai kuasa yang besar untuk mengubah sikap hati kami, untuk mengubah sikap hidup kami, dan untuk memberikan kekuatan iman dalam setiap kehidupan kami. Bapa, terima kasih, terimalah pujian yang kami naikkan kepada Engkau pada saat ini. Kiranya itu muncul dari dasar hati yang paling dalam, dengan kesungguhan kami untuk memuliakan, meninggikan Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang sangat baik, yang sangat peduli dengan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kembali Engkau berbicara bagi kami semua, dan merapi hamba-Mu sembunyikan di belakang kayu salib-Mu. Biar kami semua yang ada pada saat ini menikmati kebenaran firman Allah, dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Segala gangguan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun kami sudah hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami bebas untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah Kepala gereja kita. Kembali kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pada saat ini kita boleh kembali ada sebagaimana kita ada. Ini semua berkat kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sudah kita rasakan dan kita sudah alami sampai pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pada saat ini masih melanjutkan tema kita, peran Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Dan sudah banyak hal yang kita sudah dengar tentang peran Roh Kudus ini buat kita yang percaya kepada Tuhan. Dan saya yakin bahwa kita semua dapat memahaminya, menyadarinya, betapa penting Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Dalam perjalanan hidup kita, aktivitas kita, apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan, tanpa pimpinan, tuntunan Roh Kudus, kita tidak berdaya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi dengan adanya Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita boleh mempunyai kemampuan. Baik, kita pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari sampai yang ke-9. Yang ke-9 tentang apa, saudara? Meterai. Menjadi meterai dan jaminan bagi orang percaya. Dan ini sangat penting sekali, saudara-saudara. Saya sudah katakan bahwa untuk dapat dimeteraikan kita harus percaya. Dan percaya pada minggu yang lalu saya sudah katakan, percaya bukan hanya sekedar percaya, tetapi melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan. Ya, setelah melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan, kita percaya, kita diselamatkan, dimeteraikan oleh Roh Kudus, dipatenkan oleh Roh Kudus, disahkan oleh Roh Kudus bahwa dia sudah percaya sungguh-sungguh, dia sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Kenceng-kenceng dong saudara ya. Ini keselamatan itu saudara-saudara enggak kecil ya. Sebentar kita akan melihat itu betapa luar biasanya keselamatan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Ada haleluya saudara. Puji Tuhan. Kita akan melihat bagian yang selanjutnya, yang ke-10. Memberi kepada kita kuasa untuk menjadi saksinya. Ya, saya sudah singgung tadi betapa
berharganya keselamatan itu dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Dan di dalam bagian ini kalau kita memperhatikan saudara-saudara bahwa Dia akan memberikan kita kuasa untuk menjadi saksinya. Kita baca dulu di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, ayat yang sudah tidak asing lagi tentu bagi kita. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Kita perhatikan di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana kekuatan kuasa Roh Kudus itu begitu luar biasa. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Berbicara tentang kuasa, saudara-saudara, bahwa ini adalah merupakan sesuatu kekuatan yang begitu hebat, begitu luar biasa dalam kehidupan seseorang. Pemerintah saja yang ada di dalam dunia ini, kita tahu bahwa mereka mempunyai kuasa untuk dapat memberikan peraturan yang ada di dalam negara ini. Dan itu harus diikuti oleh rakyat. Dan kuasa di sini, saudara-saudara, kuasa yang berasal dari atas, berasal dari sorga, berasal dari Tuhan. Dan kalau kita berbicara tentang kuasa, saudara-saudara, maka kita melihat di dalam Efesus pasalnya yang pertama ayat yang ke-19, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus di sana. Dia mengingatkan jemaat yang ada di Efesus tentang bagaimana hebatnya kuasa yang dimiliki oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Dikatakan di sana, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kekuatan kuasa Allah Dia berikan kepada orang yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya saudara-saudara, kalau tidak salah ada ayat yang mengatakan perkataan kita mengandung kuasa. Betul ya? Apa yang kita katakan itu sudah bagaikan doa kita kepada Tuhan. Dan apa yang kita katakan itu merupakan sesuatu yang harus berkuasa. Ada kuasa di dalam perkataan kita, di dalam tindakan kita, dan banyak hal saudara-saudara yang kita alami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kita lihat di dalam ayat ini dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Itulah sebabnya saudara-saudara, sekali lagi pada minggu yang lalu dimeteraikan. Nah, percaya di sini saudara-saudara sekali lagi adalah percaya yang sudah melalui proses, yang sudah melakukan kebenaran. Awal-awal kan kita singgung tentang lakukan saja kebenaran yang sudah diajarkan oleh firman Allah. Ya, apa yang diajarkan oleh kebenaran itu oleh firman Allah, lakukan saja. Dan saya katakan, apakah kita mampu? Tidak bisa. Roh Kuduslah yang akan memampukan kita. Dan kalau Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita, memampukan kita, maka segala sesuatu yang dapat kita kerjakan melakukan firman Allah akan disempurnakan oleh Roh Kudus. Karena sampai sekarang tentu belum sempurna. Kita melakukan sesuatu itu belum sempurna. Masih terlalu banyak kekurangan. Ya.
Kita mau, Rasul Paulus sendiri mengakui bahwa dia merencanakan berbuat baik. Tetapi setelah dia menjalani, yang muncul itu yang tidak baik. Nah, inilah saudara-saudara satu proses yang harus kita hadapi, yang harus kita pertimbangkan dengan kebenaran firman Allah. Kalau itu kebenaran firman Allah, kita belajar untuk melakukannya. Haleluya. Sekalipun mungkin rasanya susah, ya. Kita suka omongin orang misalnya, ngomongin orang melulu. Nah, kalau itu bukan berdasarkan kebenaran firman, kau ngomongin yang benar sih nggak apa-apa. Tetapi yang muncul misalnya jelek aja. Nah, beli lagi TV, udah tahu-tahu begini-begini, jelek aja, negatif aja. Mau ini lagi, mau itu lagi, ada aja omongannya. Tapi di sini nggak ada, puji Tuhan. Nggak ada yang ngaku ya. Soalnya nggak ada yang puji Tuhan. Ada haleluya, di sini nggak ada ya. Ya, mikir-mikir apa saya, apa enggak gitu kali ya. Di sini nggak ada yang begitu ya. Nggak ada ya, haleluya. Di sini nggak ada. Kalau sudah di luar, jadi melakukan firman Tuhan itu, saudara-saudara, makanya selalu ditekankan. Dimanapun kita berada, tetap kita dituntun. Maka kan ada ayat, kita biarlah dikuasai, dituntun oleh Roh Kudus. Sebab di sini kita perhatikan bahwa kuasa itu ada kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Kekuatan itu ada kepada kita yang percaya kepada Tuhan. Sekalipun tentu kita menghadapi banyak hal, banyak tantangan dalam dunia ini yang seringkali tidak mampu kita jangkau dengan cara berpikir kita. Hanya Tuhan yang tahu. Tetapi kalau Tuhan sudah melakukan segala sesuatu, berarti itu tidak salah, saudara-saudara. Karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu dan Allah yang Maha Kuasa. Menempatkan posisi kita sebagai anak Tuhan dimanapun kita pergi dan berada, biar tetap kita berada di dalam kekuatan kuasanya, saudara-saudara. Supaya kemudian kita masuk di bagian yang berikut di dalam Kisah 1 ayat 8 tadi. Kalau engkau sudah menerima kuasa, coba kita kembali. Kalau kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, berarti itu dari atas. Karena ada roh yang ada di bawah, di dunia ini, saudara-saudara ya. Kalau Roh Kudus itu turun ke atas kita, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sudah banyak kita mendengar penjelasan-penjelasan tentang ayat ini tentu, saudara-saudara. Mulai dari Yerusalem, berbicara tentang keluarga, ya, mulai dari rumah masing-masing, kemudian dan di seluruh Yudea, kemudian kita masuk di dalam lingkungan kita, Samaria, seluruh negara, mungkin satu negara, sampai ke ujung bumi, seluruh dunia. Mungkin di bagian ini kita bisa bertanya, sudahkah saya menjadi saksi Tuhan? Sudahkah saya memancarkan bahwa saya menjadi kesaksian buat Tuhan? Atau mungkin saudara-saudara, kita hanya menjadi batu sandungan.
Sehingga orang lain tidak bisa untuk percaya kepada Tuhan karena kita. Dulu mungkin kita melakukannya, tetapi sekarang mari kita perhatikan bahwa ada kuasa di dalam kehidupan kita untuk menjadi saksi. Dan kalau kuasa itu ada dalam kehidupan kita, itu permanen, saudara-saudara. Bukan sekarang kita sakitin orang, besok kita berbuat baik. Sekarang kita kecewakan orang, besok kita berbuat baik. Bukan begitu pekerjaan Roh Kudus. Itu akan terus berada di dalam kehidupan kita. Dan kalau Roh Kudus yang benar dalam kehidupan kita, itu akan membawa kita lebih hari, lebih mengerti, lebih dalam dan lebih memahami bagaimana kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Kalau misalnya hari ini kita berbuat jahat, besok berbuat baik, jangan-jangan itu bukan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu kan permanen di dalam kehidupan kita. Kalau Roh Kudus yang mengajar kita, maka itu akan terus baik yang dilakukan. Tidak mungkin Roh Kudus akan mengajarkan yang tidak baik. Amin. Dia akan membawa kita kepada, bahkan sampai kepada kesempurnaan, menjadi sama seperti Yesus. Dan ini bukan main-main, saudara-saudara. Ini adalah merupakan satu kenyataan yang perlu kita jalankan sebagai orang percaya kepada Tuhan. Lagi-lagi saya mau katakan, saudara-saudara, mungkin ke depan ada banyak tantangan yang lebih berat, yang mungkin melampaui apa yang pernah kita lewati pada waktu yang lalu. Tetapi kalau ada kuasa di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, kita pasti akan menghadapi itu semua, apapun yang terjadi. Sebab kita tahu Tuhan mengizinkan pencobaan, ujian tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Dia tahu kekuatan kita, itulah sebabnya saudara-saudara, kalau itu kebenaran, sekali lagi lakukan saja. Haleluya. Dan kalau itu dilarang, jangan lakukan. Puji Tuhan. Sebab kalau kita lakukan, saya suka katakan saudara-saudara, Tuhan ingin membuka yang lain, tetapi karena kita melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, jadi tidak bisa lagi dibukakan oleh Tuhan yang lain. Padahal ada banyak rencana Tuhan. Tuhan kan tidak harus berhenti karena kita, misalnya rencana Tuhan tidak berhenti karena kita melanggar perintahnya. Oh, berhenti dulu, tunggu dulu. Enggak, saudara. Tunggu dulu dia bertobat. Enggak. Tuhan tetap berjalan dengan rencananya di dalam kehidupan kita manusia di dalam dunia ini. Apakah kita tahu bahwa misalnya kayak kemarin gempa di Jawa Timur, siapa yang tahu? BMKG mereka hanya memperhatikan bahwa akan terjadi begini-begini. Bahkan kalau tidak salah, diprediksi di Jawa ini akan terjadi gempa yang dahsyat, 8 skala Richter mungkin. Itu mereka merencanakan semuanya itu. Mereka bukan merencanakan, mereka meneliti akan semuanya itu. Tetapi kapan waktunya mereka tidak bisa tentukan. Yang tahu siapa? Tuhan. Dan kita mempersiapkan diri, saudara-saudara, mempersiapkan dengan cara bagaimana? Kita harus punya kuasa Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Karena memang itu pasti terjadi ke depan, sesuatu yang mungkin tidak kita pikirkan itu terjadi. Diprediksi salah satu kota di dunia ini yang akan tenggelam karena semakin turun adalah Jakarta. Setiap tahun berapa senti gitu turun. Karena apa? Bangunan, air disedot. Jadi itu membuat
menjadi turun dan lain sebagainya. Itu diprediksi. Nah, saudara-saudara, kita harus punya kekuatan yang lain di dalam dunia ini, yang bukan berdasarkan apa yang kita kepintaran di dalam dunia ini, tetapi berdasarkan kebenaran firman Allah. Jadi mau menjadi saksi Tuhan, haleluya, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tolong saya, ya, supaya benar-benar saya menjadi saksi, ya, menjadi saksi lagi-lagi. Bukan kita harus berkhotbah, berkata-kata, tetapi dengan sikap kita, dengan tindakan kita, orang lain sudah bisa melihat dan menilai kita, dan kita menjadi saksi buat mereka. Puji Tuhan, itu yang pertama, saudara-saudara. Memberi kepada kita kuasa untuk menjadi saksinya. Yang kedua atau yang ke-11, memberi keadilan. Kita baca dulu di dalam Yesaya 4 ayatnya yang keempat. Yesaya 4 ayat yang keempat dikatakan, apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran Putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Di terjemahan ini, di terjemahan baru itu rohnya huruf kecil. Tetapi saya membaca di beberapa terjemahan, salah satunya di terjemahan lama, ya, karena ada banyak terjemahan Alkitab. Salah satunya di terjemahan lama, saya membaca di sana, kita baca, apabila Tuhan sudah membasuhkan anak-anak perempuan Sion daripada kotornya dan sudah membuang segala utang darah orang isi Yerusalem dari tengahnya oleh roh hukum dan oleh roh penunuan. Ini penunuan itu pembakaran. Saya ingat bahasa kampung ini, bahasa kampung saya. Tunu itu dibakar. Penunuan. Jadi kita melihat saudara-saudara di sini rohnya ini huruf besar. Berarti berbicara Roh Kudus. Dan dikatakan di dalam ayat ini, apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran Putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh, jadi yang dapat mengubah kehidupan manusia, yang dapat merubah kesalahan kita, yang dapat membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam kehidupan kita, yaitu dosa mungkin, saudara-saudara. Tidak ada yang lain, Roh Kudus yang mampu membersihkan itu semua. Sehingga kalau itu sudah dibersihkan, maka dikatakan di sana yang mengadili dan yang membakar. Berbicara tentang yang mengadili, saudara-saudara, bahwa contohnya di dalam dunia ini, hukum seringkali keluarnya terbalik, dan itu firman Allah juga katakan, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Di dalam firman Allah juga di dalam Habakuk pasalnya Habakuk 1 ayatnya yang keempat dikatakan di sana, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Jadi jangan heran saudara-saudara,
kalau seringkali kita benar disalahkan. Kalau mungkin itu adalah merupakan satu proses untuk kita bisa supaya tidak membela diri. Kalau proses Tuhan, saya melalui pendidikan sekolah Alkitab di Badar Lampung, dan saya pernah mengalami saya tidak salah disalahkan. Satu saat, saudara-saudara, saya sudah jadi pengerja, cuci mobil, bukan nyuci ya, mobilnya ada di garasi, dan di tempat itu, di garasi itu dicat. Jadi saya berdua dengan teman saya. Jadi bagian yang pas di atas mobil itu teman saya yang ngecat di situ. Kan biasanya kalau dicat itu percikan-percikan cat itu kan jatuh. Waktu itu kalau tidak salah mobilnya warna silver. Dia jatuh ke mobil. Dan kami tidak menyadarinya, saudara-saudara. Teman saya juga tidak menyadarinya. Datanglah Bapak Gembala. Saya diomelin. Saya dimarahin. Karena memang mobil itu masih baru, pakai bahasa Manado, gembalanya orang Manado. Saya dipanggil, saya dimarahin. Ngana tahu. Ngana itu kamu. Ngana tahu ini oto, ini mobil lebih mahal daripada ini rumah. Waduh. Saya mau bilang itu teman saya yang cat, nanti lebih panjang lagi ceritanya. Ya udah, saya diam aja, saya tanggung aja kesalahan itu. Itu proses, itu namanya proses menanggung kesalahan orang lain. Bisa saja saya bilang, oh itu dia yang cat di situ. Tapi kan tambah panjang ceritanya, saudara-saudara. Dan saya belajar di situ, saudara-saudara. Di dalam proses yang benar juga bisa disalahkan. Tetapi itu betul-betul proses dari Tuhan. Ada banyak proses yang harus saya lewati, saudara-saudara. Di dalam pelayanan. Dan saya bersyukur melalui proses-proses itu. Saya yakin Tuhan juga memperhatikan hati saya. Karena kalau tidak mungkin saya sudah jatuh lalu kemudian tidak bangkit lagi. Tetapi Tuhan menilik hati saya, masih ada kesungguhan. Masih ada proses yang Tuhan perhatikan, bahwa ini perlu diangkat, ini perlu dibela. Itulah sebabnya, saudara-saudara, ketika kita melakukan apa saja di masa yang lalu, entahkah itu kebaikan, entahkah itu keburukan, itu juga semuanya diperhitungkan. Dan kalau itu keburukan atau kesalahan, kalau kita menemukan proses yang diarahkan supaya kita berubah, kita harus terima itu, saudara-saudara. Amin. Tetapi ketika kita mendapatkan berkat karena kita sudah berbuat baik pada waktu-waktu yang lalu, itu juga adalah merupakan sesuatu yang karena Tuhan sudah melihat kita pada waktu yang lalu. Dan saya mau katakan, saudara, kalau sampai sekarang ini pun kita masih kuat, kita masih percaya kepada Tuhan, itu karena proses awal yang Tuhan lihat, hati kita masih ada kesungguhan di hadapan Tuhan.
Sehingga kalau kita jatuh tidak sampai tergeletak, saudara-saudara. Dan kalau Tuhan yang mengadili kita, kalau Tuhan yang memproses kita, saudara-saudara, izinkan Dia yang berkarya melalui kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Dan lagi-lagi, kalau misalnya pada saatnya nanti, kalaupun kita tidak salah dan kita disalahkan, kalau itu proses Tuhan, kita doakan saja kepada Tuhan. Amin, saudara. Atau kita sudah salah juga, kita main hajar saja, sembunyikan kesalahan. Tapi lagi-lagi di sini tidak ada. Amin. Kan suka ada yang mau bela diri, sudah salah, tapi ada saja, saudara-saudara, karena pinter ngomong, fasih ngomong. Jadi itu dipakai untuk membela diri. Nah, di sini tidak ada yang seperti itu. Amin. Haleluya, saudara. Kalau sudah di luar lagi-lagi baru ada. Tapi kalau di dalam gereja, wah, mana ada, saudara-saudara. Betul kan? Amin. Yang ketawa nggak kelihatan juga sih. Cuman kelihatan dari romannya aja di atas sini, karena pakai masker. Nah, ini penting, saudara-saudara, dalam kehidupan kita. Dikatakan di dalam ayat ini, saudara-saudara, harus ada yang tadi di dalam tadi Yesaya ya. Itu harus dibersihkan. Ya, Yesaya 4 ayat 4. Kotoran-kotoran itu harus dibersihkan, harus diproses. Bahkan di situ ada dikatakan bahwa dibakar. Siapa yang tahan kalau dibakar, saudara-saudara? Dibakar di sini berbicara tentang kita diuji. Nah, kita diproses. Kekurangan-kekurangan itu bagaikan sampah yang harus dibakar habis. Bisa enggak kita, saudara-saudara, kalau kita menemukan hal ini dalam kehidupan kita? Kita dibakar, kita diuji, dicobai, diizinkan oleh Tuhan untuk dicobai. Tapi lagi-lagi kalau roh itu ada dalam kehidupan kita, kita akan mampu menghadapi itu semua. Kita bisa kuat, kita bisa ada, kita bisa mampu. Itu bukan karena kita, tetapi ada kuasa dari Tuhan yang betul-betul tertanam di dalam kehidupan kita. Kita izinkan Dia berkuasa, bertahta di dalam kehidupan kita. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, biar semuanya itu dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Itulah sebabnya lagi-lagi saya mau katakan betapa pentingnya Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Mau mencari Roh Kudus, saudara? Kita bersihkan dulu hati kita di hadapan Tuhan. Lakukan saja firman Tuhan, saudara. Maka Dia mempunyai kuasa yang tidak terbatas itu akan Dia berikan kepada kita. Sebab kita mengarah kepada kesempurnaan gereja, semuanya melalui proses. Kalau kita tidak belajar dari sekarang, saudara-saudara, kapan lagi? Kalau seperti yang saya katakan, kalau kita sudah masuk penganiayaan antikris, baru menyadari kenapa dulu saya tidak minta Roh Kudus, kenapa saya sia-siakan kesempatan itu. Padahal saudara-saudara, banyak firman yang sudah kita dengar, yang dapat memberikan pengetahuan kepada kita. Nah, itulah sebabnya lagi-lagi saya mau katakan, saudara, mari kita mau belajar melakukan firman itu. Karena kalau kita melakukan firman itu, saudara-saudara,
maka Roh Kudus juga yang akan memberikan kemampuan kepada kita, melengkapi kita ketika kita tunduk di hadapan Tuhan. Minta Tuhan, saya dipenuhkan Roh Kudus-Mu. Dia akan berikan itu kepada kita. Digambarkan bapak yang jahat sekalipun, kalau anaknya minta roti, tidak mungkin diberikan kalajengking. Itu bapak yang jahat kalau anaknya minta sesuatu yang baik. Apalagi Bapa kita di dalam kerajaan sorga. Dia pasti akan memberikan Roh Kudus-Nya ketika kita minta kuasa itu. Tuhan, dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan, saya sangat membutuhkan Roh-Mu. Tolong saya Tuhan. Saya tidak mampu melangkah dalam dunia ini. Sebab memang kenyataannya kita tidak bisa, kita tidak mampu. Tetapi dengan adanya kuasa Roh Kudus, kita boleh mempunyai kemampuan. Apakah tidak ada tantangan? Mungkin tantangan semakin berat. Tetapi dengan kuasa yang ada di dalam kehidupan kita, yang Tuhan berikan kepada kita, itu akan mengalahkan segala tantangan yang ada di depan kita. Amin. Haleluya. Jadi yang kita bahas sampai di sini lagi. Nanti berikut kita kembali akan membahas. Jadi sudah sampai yang ke-11. Ya. Memberi keadilan, ya, Roh Kudus memberi keadilan buat kita orang yang percaya kepada Tuhan. Nanti entah minggu depan atau kapan kita akan sambung lagi tema kita yang kita sudah dengar pada kesempatan ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian yang diambil dari Efesus tadi. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Betapa hebat kuasanya bagi kita, bagi kita percaya. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Sesuai
kita semua butuhkan dalam hidup ini. Dia akan memberikan kekuatan, kemampuan, kesanggupan untuk hidup benar di dalam Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, biarlah benar-benar kita buka hati kita. Kita minta supaya Tuhan penuhkan kita dengan kuasa-Nya, sehingga kita kuat dan mampu di hari-hari ini berdiri sebagai anak Tuhan yang kuat dan punya prinsip kebenaran, tidak dapat digoyahkan oleh apapun, bahkan bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Allah Anak. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah jangkau. Tuhan sudah jamah kami semua. Hati-hati kami Tuhan sudah jamah dalam nama Yesus. Jika kami puas dan diteguhkan di dalam kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Teruslah berkarya melalui Roh-Mu, melalui kehidupan kami, agar benar-benar hidup kami berguna buat Tuhan. Hidup kami kuat di hari-hari ini, berdiri dengan teguh dan tidak gampang digoyahkan dengan keadaan. Kami akan berdiri bagaikan batu karang yang teguh karena pekerjaan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan pujilah Engkau. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami, Tuhan, pakai dia untuk kemuliaan nama-Mu. Jadikan dia berkat, kekuatan, kesehatan, jadi bahagia. Dalam nama Yesus, terima kebenaran firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dalam Haleluya, haleluya. Pujian ini kami jadikan sebagai doa kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, kiranya Tuhan menyertai kami, kiranya Tuhan melindungi kami, memagari kami, menjauhkan dari malapetaka, celaka, menjauhkan dari segala sakit penyakit. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan kalau kami kembali dapat beribadah kepada Tuhan pada saat ini. Kami dapat merasakan dan menikmati hadirat Tuhan, kuasa Tuhan di tengah-tengah ibadah kami, karena kami percaya bahwa Engkau mengasihi, Engkau sangat peduli dengan kehidupan kami. Terima kasih memberkati hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sudah melayani di sepanjang ibadah ini. Memberkati semua korban sembahan yang diberikan dalam bentuk apapun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya diberkati Tuhan. Kembali kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan buat semua aktivitas kami. Benar-benar kami sangat bergantung hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, biar kiranya Engkau sertai kami ya Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya, celaka, niat jahat, orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan halaukan dari kehidupan kami. Engkau juga halaukan dari segala sakit penyakit, virus corona, virus apapun. Kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dipagari oleh kuasa darah Yesus yang akan terus bersama dengan kami. Ada kuasa Allah bersama dengan kami, sehingga kami terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kami pasti menerima berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga.
menyerahkan juga kepada Tuhan buat saudara-saudara kami, buat keluarga, buat jemaat yang tidak bersama dengan kami kalau mereka dalam keadaan sakit. Bapa, ulurkan tangan-Mu untuk menjamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar mereka dipulihkan, mereka disembuhkan, karena kuasa Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka. Bangsa, negara, pemerintah yang ada di Indonesia, kami juga tetap berdoa kiranya Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami ini. Engkau menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah bangsa kami ini. Engkau memulihkan bangsa kami ini, ya Tuhan. Pemerintah yang ada diberikan hikmat dan kebijaksanaan agar mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya demi kepentingan semua masyarakat yang ada di negara dan bangsa ini. Terima kasih Bapak, sebentar kembali kami pulang, sertai dalam perjalanan kami. Jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, tibakan dengan tidak suatu kurang apa-apa. Terima kasih Bapak, dan Engkau juga memberkati Cilansen yang sudah berkorban untuk makanan buat kami semua yang hadir pada saat ini. Kiranya Tuhan menyatakan kuasa dan kasih-Mu, bersyukur atas segala kebaikan dan pertolongan Tuhan yang dia sudah rasakan sampai pada saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji nama Tuhan. Dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita, mulai pada saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan pengucapan syukur, kami sudah terima berkat-berkat rohani dari Tuhan, dan kami pasti diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat jasmani. Dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua.